sanksi moral, sosial, dan sanksi agama gitu kan. Kalau badan itu dicambuk 20 kali, kalau sanksi moral dan adab itu dicabut kesaksiannya, dan sanksi agama dia termasuk orang fasik. Memang kalau dalam Islam itu pas kalian, itu saya katakan bahwa tujuan daripada sanksi itu kan tadi ya ada dua ya. Satu tadi ya membersihkan dosa si pelaku agar dengan dicambuk dia bersihkan gitu ya. Yang kedua tadi apa? Menjadikan pelajaran untuk menutup orang berbuat perbuatan itu. Ar-radu wal jajru. Itu punya 5 karakteristik. Ya, yang pertama adalah represif kan? Ya, yang kedua ya persuasif. Ya. Yang ketiga apa? Edukatif lah ya. Yang keempat kuratif dan yang kelima preventif. Nah, itu karakter sanksi Islam itu begitu. Ada 5 karakter ya sekarang juga dalam penerapan sanksinya. Yang pertama tadi represif. Tadi ya, kan ada tongkrongan, ada cambuk ya, kan represif. Itu dilakukan untuk mencegah sesuai dengan kadar perbuatan kemaksiatannya. Contohnya kenapa perbuatan zina itu dirajam dan dicambuk juga kan? Karena perbuatan ini kuat dorongannya kepada manusia. Maka ada kuat juga daya tolak dorongan ini kan gitu. Jadi itu yang kedua ya. Jadi betul ya, itu namanya represif. Kenapa represif? Untuk supaya menutup daya kuatnya dorongan perbuatan itu. Itu agama Islam memberikan sanksi yang represif. Yang kedua ada yang disebut dengan persuasif. Ini yang banyak, ini sedikit aja nih. Karena itu hanya perbuatan zina, menuduh, kemudian perbuatan itu mencuri ya, hak-hak orang lain. Ini represif Allah turunkan. Hak masyarakat ya, menyangkut 5 tadi ya, 5 tujuan hidup. Agama, jiwa ya, kemudian juga apalagi akal, harta dan keturunan. Ini represif. Karena memang dorongan orang berbuat itu kuat. Maka sanksinya harus kuat menutup dan tutupnya gitu. Begitu loh. Itu represif. Ada lagi yang kedua persuasif, itu yang banyak persuasif ya. Yang ketiga nanti ada namanya sebut dengan edukatif lah ya. Namanya mendidik kita untuk ya baik, ya sebenarnya untuk baik ya. Yang keempat ada kuratif ya. Baru preventif. Itu 5 ciri karakter yang dimiliki oleh ukubah sanksi dalam Islam. Nah, untuk itu Bapak rahimahullah di sini luar biasa ya, ada 3 macam nih hukuman dalam perbuatan qadzaf ya, baik hukuman tadi fisik yang represif ya, ada hukuman sosial moral, hukuman agama. Itu yang nomor 5. Nomor 6, sadisan la yajuzul wuluk fi a'radin nas limujarrad as-sima' au zon bihusuli at-tuhmah. Jadi jangan sampai ya kita ini menuduh orang ya, asal menuduh orang dengan hanya apa tadi? Mendengar. Mendengar ya, atau zon apa zon itu? Mengira-ngira. Tidak boleh. Jadi ya jangan sampai kepada Allah kita ini masuk terkooptasi lah ya dengan apa tadi, dengan kira-kira, dengan perkiraan, persangkaan atau hanya mendengar apa kabar burung, tahu apa kabar burung, kila wakola gitu. Ecek ada ya, ecek si anu ya. Itu nggak boleh sehingga sampai kepada tuduhan ya, nggak boleh. Cenah betul Pak, cenah gitu mana nanya, cek si anu gitu. Nah, lihat tak? Iya, itu nggak boleh. Ya, ninggalin tak? Gitu. Cek ya Pak, itu nggak boleh. Itu agama tuh, apik banget tuh. Tidak boleh Pak, cenah, nggak boleh cek ya. Atau ya mendengar tidak. Tapi ketika ditanya, ninggalin tak? Nah, ini Bapak Ibu dalam konteks ya perbuatan yang memiliki implikasi ya terhadap kebaikan masyarakat itu tidak boleh sembarangan itu ya.
ya, sampai pada tuduhan karena tadi landasannya cenah. Cenah nggak boleh ya. Nuduh orang cenah landasannya itu nggak boleh itu agama melarang kita. Makanya kan ada hadis iyyakum wadzanna apa? Iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhi oleh engkau perbuatan apa? Prasangka buruk ya. Prasangka boleh. Karena dia sejelek-jeleknya perkataan. Itu namanya zon ya. Apa? Zon ya. Prasangka buruk itu tidak boleh. Makanya Bapak sekalian tidak boleh begitu ya. Sampai kepada tuduhan tapi yang dibangun argumennya argumen cenah gitu. Nah, cenah ya. Ecek si anu ya cenah gitu. Tapi ceritanya apakah melihat henteu cenah itu enggak boleh. Itu maksud begitu. Apa landasan yang kesimpulan yang keenam ya. Jadi tidak boleh kita ini ya menuduh orang atas dasar tadi as-sima ya auzon ya mendengar atau berburuk sangka ya. Yang ketujuh ya sadisan al-hudud tadi. Jadi kafaratun lidzunub wa alal hukam ayuqimuha tanfidzan li amrillah. Nah, jadi di sini artinya hudud itu hukuman hudud tadi Pak ya. Yang cambuk 80 itu sebenarnya hakikatnya membersihkan ya, dosa si pelaku qadzaf itu sebenarnya. Kenapa Allah itu menyuruh ya hakim ya untuk menegakkan hukum itu secara individunya ya itu akan menghapuskan menggugurkan dosa-dosa si pelaku. Jadi kalau pelaku bertobat kepada Allah dan siap untuk dihukum, dia telah gugur tuh berarti. Telah bergugur dosanya. Makanya untuk itu, kenapa? Karena cambuk ini adalah hakul adami. Apa? Hakul adami. Hak masyarakat kan? Hak masyarakat, hak manusia yang harus ditegakkan. Ya, agar apa? Agar terpelihara masyarakat dan orang lain dan agar dirinya juga menjadi bersih ya dari dosa-dosa. Jadi kalau orang bertobat itu nggak cukup maksudnya hanya apa? Jadi orang yang menuduh nih tobat ke Allah. Tapi ketika mau dicambuk nggak mau, itu belum selesai itu tobatnya. Ya, karena tobat itu dengan cambuk itu akan menggugurkan dosa-dosa dari tuduhannya itu kan. Itu. Nah, kemudian itulah maka seorang hakim wa alal hukam ayyuqimuha ya, harus menegakkan hukuman cambuk ini. Tanfidzan li amrillah sebagai pelaksanaan perintah Allah. Jadi Allah merintahkan untuk hakim nanti ya ini kan tidak boleh main hakim sendiri ya. Jadi ini harus negara ya. Tidak boleh ini individu kan. Harus mendera berapa? 80 kali. Untuk apa? Hikmah dera itu bagi si pelaku menggugurkan dosa. Ya, kifarah atas dosa-dosanya itu. Bagi orang lain masyarakat ya untuk menjadi pelajaran ya. Pelajaran sehingga itu menutup orang untuk berbuat seperti itu. Ini yang nomor berapa? Nomor 7 ya. Jadi hudud itu adalah kifarat sebenarnya atas dosa-dosa yang membuat perbuatan itu, perbuatan qadzaf dan itulah seorang hakim wajib menegakkan hukum ini sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saminan yang ke-8 at-taubah wan nadam ala ma faraqa minal insan tadfa'u anhu samal fiski ya fala yusamma fasiqon. Jadi tobat ya yang diikuti ya, dengan penyesalan mereka. Penyesalan kemudian juga setelah itu dia merubah ya, perilakunya ke arah yang lebih baik ya, yang dulunya suka nuduh sembarangan sekarang udah enggak. Dia nangis kepada Allah kira-kira ya, menyesal ya, kemudian dia melaksanakan kebaikan setelah itu, maka itu akan menghapus status dia sebagai orang fasik gitu-gitu. Jadi gampang sebenarnya. Kalau kita ingin menghapuskan, kalau ada orang yang berbuat maksiat sehingga disebut orang fasik, maka bagaimana caranya supaya dia menghapuskan kefasikannya? Caranya dengan tobat. Tobat kepada Allah dengan penyesalan yang penuh, kemudian dia memperbaiki.
ada perbaikan perilaku ke depannya gitu. Itu namanya, dan perbuatan itu akan menghapuskan atau mengeliminir ya, statusnya sebagai orang fasik. Itu makanya dalam ayat tersebut illal ladzina tabu wa aslahu min ba'di dzalika. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah dia berbuat perbuatan itu dari naqadzab dan wa aslahu, memperbaiki diri setelah itu. Nah, maka fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahwa Allah mengampunilah, artinya dia akan diangkat tuh status kefasikannya gitu. Dengan dia bertobat kepada Allah, maka status kefasikannya diangkat. Tapi kalau dia bertobat tidak mau dicambuk, belum belum bertobat ya kan? Belum bertobat kan ya kan? Ya dua-duanya tuh ya. Karena tadi ya cambuk itu adalah hakul adami tadi kan yang ditegapkan, dan tobat hakullah gitu ya. Hakullah gitu. Jadi dengan demikian maka dengan dicambuk dia bebas dari hukuman bebas dari perbuatan dosa ya secara hakul adaminya, dan dengan bertobat dia bebas dari hukuman nanti di akhirat azab dari Allah. Itu yang nomor berapa? Nomor 8. Jadi tobat dan penyesalan serta memperbaiki hidupnya sekarang yang lebih baik ya. Setelah dia berbuat kesalahan itu ya menghilangkanlah status kefasikannya, sehingga dia tidak menjadi orang fasik lagi ya orang yang baik ya, orang yang soleh setelah dia bertobat dan ada perubahan perilaku. Tapi kalau mentobat hungku tapi perbuatannya masih begitu, nah itu belum, itu masih fasik. Ada wa aslahu, ini menarik juga ya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, bukan menyesal saja gitu, tapi dibuktikan dengan perbuatan yang baik setelah itu ya, menyesal dan dia menjadi orang yang soleh. Rahimahullah, itu yang nomor 8. Yang nomor 9, idza aslaha qadib siratahu wa akdzaba nafsahu faruddu lahu i'tibaruhu wa tuqbalu syahadatuhu. Nah, ini kelanjutannya ya. Jadi kalau sudah seorang yang tadi menuduh itu bertobat tadi kan, kemudian yang memperbaiki hidupnya menjadi orang yang soleh, maka dicabut juga ya status kesaksiannya menjadi boleh jadi saksi gitu. Makanya pada kajian yang lalu saya kan menyampaikan tuh Pak, ilah itu kembali kemana kan? Apakah kembali kepada 2 kalimat terakhir atau 1 kalimat terakhir gitu. Ya. Kalau illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu itu kan ya, maka kalau itu kembali kepada 2 yang terakhir, itu kembali kepada dicabutnya saksi kesaksiannya, jadi dia boleh menjadi saksi lagi itu Pak maksudnya, dan terbebas dari orang fasik itu, dari status fasik. Tapi kalau yang pertama menghabahani Pak Mas kemarinnya, itu hanya fasik saja gitu ya, tetap kesaksiannya tidak boleh terima gitu, kan itu ada selamanya, hanya fasikun aja gitu. Tarto Pak ya. Coba saya tulis aja ya supaya nanti. Ini udah ya. Kan ayatnya tadi dikatakan kalau orang menuduh kan 3 Pak ya. Yang pertama tarjiduhu. Ini tarjiduhum samanina jaga. Ini 1 kali. Yang kedua wala taqbalu lahum syahadatan, wala taqbalu lahum syahadatan abadan ya, syahadatan abadan. Yang ketiga pasti pun kan, tiga ini sanksi fisik tadi ya, ini sanksi moral dan sanksi apa nih, sanksi agama. Kemudian ayat berikutnya gini, kecuali ada orang-orang yang bertobat dan dia berbuat baik, apa masih berlaku ini kan gitu pertanyaannya. Nah gitu, makanya ya, tapi karena di akhirnya Allah kan memperlakukan, mempenyayang, malah seorang bertobat dan berbuat baik itu masih berlaku juga gitu. Nah makanya para ulama mengatakan kalau yang pertama ini wajib gitu, walaupun orang sudah bertobat ya,
Ini jumhur ya, ijma ya. Kalau nanti ada penekanan juga, kalau semuanya bisa diteruskan. Tapi saya ingin menekankan begini. Kalau ini kan menyangkut hak masyarakat ya, yang harus juga terjaga. Kalau teman wudhu itu bukan individu. Nah, yang menjadi masalah yang kedua ini Pak. Yang kedua ini. Apakah kata istisna itu hanya berlaku keduanya? Orang yang sudah bertobat itu diangkatlah, ya. Jadi status apa tadi kesaksian. Jadi dia tadi tidak menjadi saksi, jadi boleh jadi saksi. Yang kedua tadi, ya diangkat status fasikan. Artinya kalau orang sudah bertobat dan beramal soleh, dia boleh jadi saksi lagi, gitu ya. Dan juga dia akan, insya Allah masuk surga, gitu ya. Karena sudah jadi orang, udah lagi jadi orang fasik, sudah tidak jadi orang dengan tobatnya itu, itu menurut ulama. Dan saya sebenarnya pada ini gitu. Tapi kalau menghadapi ilahnya itu kembali ke kalimat terakhirnya, bahwa itu umum fasiknya. Gitu. Jadi tetap aja katanya kan, kata beliau tuh kalau orang bertobat, yang dua itu masih berlaku gitu. Nah, gitu. Cambuk dengan tetap tidak terima kesaksiannya. Yang diterima hanya apa sikunya aja. Dia udah bersih dari sifat fasik dan dia bisa masuk surga. Tapi yang dua ini harus dilaksanakan di dunia, tidak hilang, melekat ke dalam diri orang yang kodar itu. Itu Pak. Tapi nanti alasannya menarik ya. Kenapa berubah? Karena itu ada kata abadan. Kan wala tak lalu syahadatan abadan. Selamanya. Maka bertobat maka rekam dengan selamanya. Tapi kalau dulu ulama, bagaimana mungkin kalau Allah sudah mengampuni kefasikannya, kok nggak ampuni sebelumnya gitu? Nah gitu ya. Orang kafir aja kalau dia bertobat betul-betul menjadi Islam ya, bertobat dan berbuat baik, hapus tuh kesalahan yang dulu. Masa orang beriman, ini kata jumhur nih, orang yang sudah berbuat fasik kok nggak diampuni kan, kok nggak dihapuskan lagi. Ini sama-sama kuat ya. Supaya berumur dari itu, saya kira intinya begini, intinya kalau ada orang yang kerjaannya menuduh, setelah itu dia bertobat, setelah itu dia berbuat baik, jadi menjadi orang baik, kan? Berbeda dengan yang dulu ya, perbaikan perilaku dan sebagainya, maka dikembalikan lagi status kesaksiannya. Ya, boleh jadi saksi lagi kan? Dan dia terjadi sifat fasik. Jadi kalau lagi dia mengatakan, wah ini orang fasik, wah ini orang benar ya. Karena dia bertobat, memperbaiki tobatnya. Nah, ini begitu kira-kira bahasanya. Tapi yang ini harus ditegakkan. Ya, tetap harus ditegakkan. Sama dengan begini Pak. Kalau ada orang mencuri, ya, curi 2 triliun, tentang Pak ya. Terus dia minta maaf, curi kamu. Nah, ini harus dikembalikan dulu. Jadi, jangan sampai curi ke Allah tapi 2 T mau dikembalikan gitu. Ini benar siapa nih? Kembali dulu kepada orang yang berhak. Maaf ya. Kalau enggak, ya apa tangan? Apa tangan dikembalikan. Jadi bentuk taubatnya itu kalau orang mengambil hak orang lain itu harus tadi pada itu tangan dan kembalikan hak orang lain. Urusan dia curi ke Allah, saya curi ke Allah. Tapi 2 T milik orang lain gitu. Sama aja Pak. Sama gitu analoginya Pak. Ini hak orang lain, hak manusia, hak yang diberikan apa? Yang dituduh ya, dan hak kehidupan masyarakat yang lain. Makanya tegakkan. Sama dengan tadi, kalau orang mengambil hak uang orang lain, ya harusnya dikembalikan kan? Itu bentuk tobatnya. Tapi dia mengembalikan. Tapi ceri ke Allah, ya Allah ya. Coba dosa sok nyolong ya. Sok nyolong harta batur. Tapi ceri ke Allah. Tapi nggak dikembalikan. Itu nggak boleh tuh. Jadi bentuk taubatnya itu
ya dia meminta ampun kepada Allah dan mengembalikan hak harta orang yang telah diambilnya. Ini namanya tadi. Kalau tidak, ya itu belum taubatan nasuha ya. Kemudian yang kedua, sanksinya harus siap di potong tangan kan? Potong tangan itu, ya, potong tangan. Jadi potong tangan dan mengembalikan hak orang lain. Ini Bapak rahimakumullah berat ya. Maka untuk itu kalau nggak mau ya mari kita jaga lah ya. Jaga hidup ini dengan apik ya. Tidak lagi berbuat hal-hal yang seperti itu. Tidak berbuat yang seperti itu. Ini Bapak rahimakumullah mengenai apa? Mengenai yang ke-9 ya. Yang ke-10-nya, nah ini ngaregrekeun hate ya sebenarnya. Idza aslaha qadib siratahu wa adzaba nafsahu ya faruddu lahu i'tibaruhu wa taqabbala syahadatuhu. Oh ini yang 9 ya udah ya. Yang tadi ya. Yang tadi ini. Yang ke-10 sekarang ya. Betul, Pak? Yang 9 itu belum? Oh belum. Idza saluha, jika seorang qadhib itu sudah memperbaiki diri ya dan juga sudah menghilangkanlah perbuatan yang lamanya ya gitu ya. Dia udah jadi orang baik, maka ya diterimalah kesaksiannya. Ya, watuk balu syahadatuhu. Jadi ini saya kira tadi. Jadi saya berpendapat yang kedua tadi. Jadi kalau udah orang itu udah berbuat tobat, udah berbuat baik ya udah kembalikan hak kesaksiannya dan jadi orang yang baik gitu ya, bukan orang fasik lagi. Di akhirat juga berhak nanti mendapat ampunan dari Allah. Betul ya? Itu nomor 9 ya. Yang ke-10 ya sekarang. Yang ke-10 terakhir Allah wasi'ur rahmah. Azimul fadli. La tanfa'uhu ta'ah wa la tadruhu ma'siyah. Yantaqimul madlum minaz zalim. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Bapak. Allah Maha Pengasih ya. Jadi ada orang berbuat taat enggak ngaruh pada sifat Allah yang dua tadi. Ada orang berbuat maksiat enggak ngaruh juga kepada Allah atas sifat yang Allah miliki, yaitu sifat pengampun dan sifat kasih sayangnya. Atau ada orang yang dendam, ya, orang madlum dendam kepada yang zalim, nggak ngaruh juga, ya, bagi Allah ya atas sifat dua itu. Jadi misalkan kalau ada orang nih udah ada kejelasan seperti ini, ya, kemudian dia memiliki, masih dendam, ya kepada yang zalim. Jadi sifat dendam orang itu tidak mempengaruhi kepada sifat baiknya Allah gitu ya. Tetap ada Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita kan sering mengatakan, ya, perbuatan manusia itu mau taat, mau maksiat tidak ngaruh kepada Allah, kekuasaan Allah. Manusia mau beriman semuanya, Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha Agung ya, tetap Maha Kuasa kan juga. Atau manusia ingkar semua kepada Allah gitu. Apakah mengurangi kekuasaan Allah? Enggak. Allah tetap Maha Kaya. Jadi semua aturan ini berasal dari Allah dan Allah menyatakan apapun perbuatan manusia Allah pasti maafkan. Allah pasti ampuni. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Walaupun ada manusia yang ya dengan perbuatan ini kembali taat atau masih maksiat. Atau dia hanya punya sifat dendam pada orang lain. Itu tidak mempengaruhi akan kemaha pengampunan Allah dan kemaha asihan Allah pada hamba-hambanya. Itu Bapak sekalian, intinya adalah apapun dosa hamba-hambanya Allah akan mengampuninya. Asalkan tadi kan tobat dan memperbaiki diri. Jangankan orang yang fasik tadi kan, orang yang kafir pun kalau dia akhirnya beriman kepada Allah dan bertobat, memperbaiki hidupnya, maka semua kekafirannya sebelum Islam itu dihapuskan oleh Allah. Apalagi orang beriman dengan perbuatan qadzab yang kabair pun Allah pasti mengampuni dosa-dosa. Itu yang maksudnya Pak. Jadi Allah karena luas ampunannya dan juga sangat agung kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan itu sudah saya sampaikan pada kajian yang lalu ya, mengenai surah Az-Zumar ayat 53. Apa? Surah Az-Zumar ayat 53 yang mana Allah memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang suka berbuat fusuk ya, berbuat maksiat,
jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Kan begitu ya? Itu Az-Zumar 3. Dengan demikian Bapak intinya bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah, termasuk dosa qadzab. Tapi jangan mentang-mentang gitu. Wah, qadzab itu diampuni ya. Qadzabnya ini mah jangan. Itu yang enggak boleh ya. Tetap kita harus hindari perbuatan itu. Karena Allah Maha Pengampun. Ini saja barangkali ya kesimpulan 10 ya. 10 pelajaran penting nih yang saya bacakan dari kitab yang kita jelaskan pada kajian yang lalu tentang surah At-Taubah An-Nur ya. An-Nur ayat 4 dan 5 tentang qadzab ya. Jelas ya? Mudah-mudahan kita terpelihara dari semua perbuatan yang Allah larang ya. Dan kita isi sisa waktu kita di dunia ini untuk terus membekali diri, memperbanyak amal soleh, perbanyak ibadah ya, dan meninggalkan perbuatan maksiat dan tingkatkan iman kita kepada Allah SWT. Semoga kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim